Sampokong. Besok. Mbak. Ada apa, Mas? Mbak, saya mau tanya. Saya gimana ya? Lah, orang udah bilang susah bokong. Hah? Sampokong. Masnya kok bingung? Ini saya jadi muter-muter sama kok. Kok ada beginian? Mbak, tunggu, Mbak. Sekarang aku bakal jelasin asal-usul nama Sampokong. Kelenteng Sampokong merupakan tempat ibadah umat Konghucu yang sebagian besar adalah orang keturunan Cina. Namun, Sampokong bukan sekedar nama saja, karena jelas ada artinya. Sampokong atau Sampotong dalam bahasa Indonesia berarti Goa Tiga Orang Sakti. Itulah kenapa kelenteng ini juga disebut dengan Gedung Batu, karena memang berada di sebuah gua bukit batu besar. Tempat ini adalah sebuah petilasan sekaligus tempat pendaratan pertama dan persinggahan seorang laksamana Tiongkok beragama Islam bernama Cheng Ho. Oh, gitu ya, Mbak. Lah yang itu Lah. Mbak? Mbak? Hah? Enggak Bapak, kok kelihatan bingung? Perasaan tadi saya sama Mbak deh. Tapi kok dia? Mau saya aja muter-muter, Mas? Oke. Konon, Laksamana Cheng Ho atau Zheng He itu seorang Tiongkok yang beragama Muslim yang sedang berlayar melewati Laut Jawa pada tahun 1407-an. Nah, Laksamana Cheng Ho ini membawa 120 armada dengan 30.000 pasukan yang akhirnya berlabuh di Tuban. Misi dari Laksamana Cheng Ho ini atas perintah dari Kaisar Ming Cuti untuk mendamaikan kerajaan Majapahit dan Diambangan yang sedang berperang pada saat itu. Kemudian awak kapal dari Cheng Ho ini menjadi sasaran tak sengaja terbunuh oleh pasukan Wikramawardhana atau raja dari Majapahit karena dikira sebagai bala bantuan dari kubu seberang. Nah, setelah meminta maaf, Kaisar Ming itu menuntut ganti rugi. Kemudian Cheng Ho ini tak sengaja melakukan serangan balasan karena Kaisar membutuhkan Jawa untuk hubungan bilateral mereka. Kemudian saat kembali berlayar, banyak awak kapal yang jatuh sakit. Lalu Cheng Ho itu memutuskan untuk merapat di pantai utara Semarang untuk melindungi awak kapalnya. Nah, menurut cerita masyarakat sekitar, dia itu berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang itu telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Namun, belum ada bukti yang jelas yang menunjukkan hal tersebut itu benar adanya. Kemudian, kondisi Laut Jawa yang selalu mengalami pendangkalan itu juga membuat dataran semakin luas ke utara, sehingga kelenteng itu kini menjadi berada di tengah kota Semarang. Di tempat itu, Cheng Ho mendirikan pelajaran bercocok tanam dan menyebarkan agama Islam. Cheng Ho akhirnya meninggalkan tempat itu karena harus melanjutkan perjalanannya. Namun, awak kapalnya itu banyak yang tinggal di desa Simongan dan menikah dengan penduduk setempat. Mantap banget ya, Mbak. Terus ada yang lain nggak, Mbak? Mbak? Apa nih lagi? Sana sendiri deh.
Mbak, kalau jalan jangan sambil lihat HP, Mbak. Beberapa bangunan menarik di Kelenteng Sampokong. Nah, tempat wisata di Semarang ini memiliki luas sekitar 1020 meter persegi dan didominasi dengan warna merah dan dengan bangunan khas Tiongkok. Ditambah dengan kepulan asap dupa dan bau hiu di dalamnya, pastilah nuansa semi-semi Cina mulai terasa. Ada sekitar 4 kelenteng di kawasan Sampokong yang bisa dikunjungi. Yang pertama yaitu Kelenteng Dewa Bumi, yang kedua Kelenteng Jurumudi, yang ketiga Kelenteng Sampotai Dijen, dan Kelenteng Kiai Jangkar. Masing-masing tentu memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama yaitu Kelenteng Dewa Bumi. Kelenteng Dewa Bumi diperuntukkan bagi Dewa Bumi dan biasanya digunakan untuk mengucap syukur atas tanah yang subur dan kekayaan bumi yang aneka ragam. Yang kedua, Kelenteng Sampotai. Kelenteng Sampotai merupakan kelenteng terbesar yang disebut Sampokong. Di sini terdapat gua Sampokong dan sumur dengan air yang tidak pernah habis. Yang ketiga, Kelenteng Jurumudi. Kelenteng Jurumudi terdapat makam seorang jurumudi dari kapal Laksamana Cheng Ho. Yang terakhir yaitu Kelenteng Kiai Jangkar. Kelenteng Kiai Jangkar merupakan tempat disimpannya jangkar asli dari Laksamana Cheng Ho yang dibalut dengan kain merah. Mbak, tunggu, Mbak. Ini adalah Goa Batu yang merupakan bangunan inti, yang mana di sini berdiri patung Laksamana Cheng Ho yang tingginya 10,7 meter dengan berat sekitar 3,7 ton. Goa ini dipercaya sebagai tempat pendaratan pertama. Ini kembali dibangun masyarakat sekitar setelah tragedi tanah longsor pada tahun 1700-an. Dan orang-orang Konghucu dan Tao menganggap orang yang sudah meninggal bisa memberikan pertolongan pada mereka. Oleh sebab itu, mereka menganggap sebagai dewa dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat peringatan sekaligus pemujaan dan bersembayang. Ini gak nyata kan? Ini gak nyata kan? Gak dulu. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku Ngomong kok. Udah, gue udah gitu. Anjir. Aku kalau apa deh? Aku dulu kamera, Cok. Lo nalon anjay. Kaget.